Kali ini kita akan belajar dan studi serap di AHY Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit AHY dengan nomor 4567. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita channel AHY Pusat Info. Ya. Selamat hebat buat kita semuanya dan buat teman-temannya mitra AHY di seluruh Indonesia. Kali ini kita di mana, Mbak Nana? Kali ini kita jalan dari Kartosuro ke arah selatan. Selatan ya. Ke arah Kidul. 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 Itu Gunung Kidul. Wah. Nah, kita sekarang ada di Rumah Baca Unit Semanu Gunung Kidul. Miliknya siapa? Nanti kita langsung aja. Oke, tanya aja ya sama Mbak siapa nanti? Nanti kira-kira siapa? Langsung aja lah. Oke. Yuk. Oke, selamat pagi Mbak Manda. Selamat pagi Kak Nana. Ya, kita udah ketemu sama pemilik unit AHY Semanu. Namanya siapa? Manda Vindiatno SPD. Iya kan ya? Ya. Mbak Manda, ini kita mau bawa beli boleh nggak? Boleh. Boleh banget? Oke, tempatnya di sini ya. Boleh? Oke. Oke. Gak ganggu ya? Enggak, dengan senang hati. Ya, Mbak Manda bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Kita terakhir ketemu sama Mbak Anda kapan Mbak Nana? Bulan lalu ya. Pas anniversary kan Pas ya? anniversary. Jadi Mbak Manda ini adalah salah satu talent anniversary dari kita. Kalau misal yang udah lihat di YouTube kita, Ya. ada Mbak Manda cuplikannya. Cek aja deh. Cuplikannya seperti ini. Gas. Tapi kelihatannya lebih nyaman lagi kalau Mbak Manda nyanyikan sedikit ya, rapnya aja ya. Masih ingat nggak nih? Ingat gak ya? Ingat insya Allah. Oke. Coba kita lihat nih. Silakan. Nyaman tak cukup ya? Iya, dari Satu Aisyah. ref. Nyaman tak cukup. Kau butuh tantangan, rayuan jebakan, semua yang membuatmu penasaran dan deg-degan tak ada lagi. Oke. Suaranya tuh yang sopan banget masuk ke telinga. Ramah ya, ramah sekali ya. Bagaimana Mbak, kemarin kita acara anniversary kesan-kesannya dong? Luar biasa menyenangkan dan pastinya kita banyak banget ya, banyak yang pertama pengalaman pasti iya, dan yang kedua membuat kita tuh semakin terpacu gimana nih sampai mana akhir kita perkembangannya. Nanti ada mood boosternya lagi dari Pak Rohmat. Oke, betul ya. Banyak motivasi di situ. Alhamdulillah. Mbak Nana, ini kita ke unitnya Mbak Amanda ini, dengan unit yang keberapanya gitu loh Mbak. Bener ya Mbak ini? Punya Iya. kamu tuh? Ini unit pertama kali ya, pertama di Semanu, yang kedua di Candi Rejo. Jadi Jadi Mbak Manda ini punya dua unit. Yang pertama di Semanu, Yang pertama di Semanu, yang kedua. di Candi Rejo. Dan memang itu belum ada akhirnya di sana ya. Kalau di Candi Rejo, jadi dalam satu kecamatan ini di kelurahan enggak? Ini kelurahan Semanu, yang satu di kelurahan Candi Rejo. Di dalam satu kecamatan Semanu. Padahal rumahnya Mbak Manda nggak di sini loh. Ya, kan? rumah saya di beda kecamatan. Jadi rumah saya ada di Kecamatan Wonosari. Jadi ini posisinya gimana Mbak? Punya keluarga atau Statusnya status unitnya ini rumah ini ya, rumah ini kan? Kalau untuk status rumah ini saya mengontrak dari tahun 2021. Oke. Dikarenakan di Kelurahan Baleharjo di Kecamatan Wonosari itu sudah ada yang
punya ya. Jadi saya pengen banget buka AHE, tapi walaupun area layanannya udah tidak tersedia, tapi tetap gimana caranya nih, jangan nyerah dulu. Jadi cari yang masih kosong-kosong dan bismillah ya. Dan yang di Candi juga kontrak berarti? Iya, kontrak juga. Mbak Maya punya 2 unit dan dua-duanya ngontrak. Luar biasa, berarti banget. Dan itu tahun berapa Mbak? Tahun 2021 yang Semanu. Kalau yang Candi Rejo itu tahun 2023 ini Kak. Oh baru ya. Sebentar, yang 2021 kalau nggak salah itu masa-masa pandemi ya, Mas di Indonesia sedang dalam masa krisis pandemi itu. Oh, malah berani ngambil langkah bisnis dengan kontrak itu gimana tuh? Ya, yang pertama mungkin memang hatinya memang udah tergerak pengen banget buka, dan saya tidak kepikiran malah kalau ini COVID terus takut buat buka atau gimana gitu. Yang penting nggak tahu, ngalir aja pengennya buka, yang utama gitu. Yang kedua, saya baru kepikiran kalau sekolah pada tutup ya, sementara pemerintah memperlakukan untuk ada proses kan di rumah ya. Iya, sekolah di rumah, tapi kan kita ada aturan tertentu, boleh bertemu tapi dengan batas ya, ya ada prokesnya itu tadi, dengan face shield, dengan masker, cuci tangan. Jadi mumpung ada kesempatan satu peluang ya. Iya. Jadi itu awal mula Mbak Manda bertemu dengan mendirikan AHE ya. Oh, tapi kayaknya ada cerita lagi deh. Sebelum ini Mbak Manda itu kenal AHE-nya dari mana sih? Oh iya. Kalau untuk pertama kali saya mengenal AHE, kebetulan kan saya lulus kuliah 2018, lulus S1 ya. Kemudian 2019 itu saya mengajar di sekolah dasar, tapi karena itu jurusannya tidak linear dengan jurusan saya, terus saya ke bimbel, terjun ke bimbel. Saya buka bimbel di rumah saya sendiri waktu itu. Terus karena di rumah muridnya belum terlalu banyak, jadi saya keluar ke bimbel lain. Nah, itu kebetulan bimbel konsultan saya, waktu itu belum konsultan saya karena belum mengenal. Kemudian di bimbel itu ada les baca kan. Nah, saya penasaran nih, kok hampir setiap minggu tuh ada aja yang daftar gitu kan. Terus kok muridnya baru daftar kemarin, kok tiba-tiba udah bisa baca, belum ada sebulan, kan menarik nih. Terus kok ada nyanyi-nyanyinya juga, jadi asik tuh seru gitu. Akhirnya kayaknya bisa deh di rumah tak pakai metodenya gitu. Nah, ternyata itu satu lembaga ya, jadi ternyata itu lembaga pendidikan AHE itu tadi. Terus saya minta informasi ke Bu Anggit. Oh iya. Bu Anggit memberikan informasi Bu Anggit yang membantu saya kasih informasi selengkap-lengkapnya, terus dibantu untuk bergabung. Dia akhirnya bergabung sekarang ini, kemarin 2021. Berarti memang karena melihat peluang nih ya. Iya, melihat ada contohnya kok, wah kok ini ya. Udah keren gitu ya. Seru juga, anak-anaknya nggak bosen nih, anak seneng gitu. Iya, makanya. Itu mana ya, awal mula bertemu dengan AHE ya. Cuma simple ya, ketemu sama Bu Anggi, terus habis itu dari muridnya. Pengalaman muridnya ya kita. Yang saya bingung itu tadi loh, kita berani mengambil kontrak di tempat yang besar ini ya. Apa motivasinya itu? Apa? Yang pertama, namanya bimbel ini kan juga merupakan suatu usaha tapi di bidang pendidikan ya. Iya. Ya. Nah, yang namanya usaha itu pasti kita hanya dihadapkan dua pilihan. Sukses atau gagal. Nah, kita nggak tahu kalau kita mau sukses atau gagal kalau kita nggak nyoba dulu. Betul. Dan kalau kita mau tahu ya kita harus nyoba kan gitu ya. Nah, kalau kita udah nyoba baru nih kita tahu, oh gimana sih rasanya, gimana tantangannya. Dan saya bismillah aja nih kalau memang rezekinya di situ, insya Allah ada kemudahan. Ya walaupun memang ngontrak harus mengeluarkan uang dulu, tapi karena kita mau tahu dulu, kita nggak mau langsung mengambil kesimpulan, oh nanti rugi nih, nggak boleh ya. Jadi keluarkan dulu, bismillah, nanti lihat dulu gimana perjalanan. Ternyata ya Allah kasih kemudahan. Di awal bulan itu murid masih 1, 2, 3, tapi bulan ketiga, bulan keempat itu mulai 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai bingung nyari guru baru. Kalau boleh tahu nih Mbak Manda, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Biaya kontrak setahunnya di sini berapa Mbak? Di daerah Gunung Kidul tempatnya di sini. Di awal dulu Di ya. awal dulu ya. Kebetulan kalau biaya kontrak itu kan dibayarkannya per 2 tahun ya Kak. Oh, gitu. Iya, jadi bayarnya langsung 2 tahun gitu. Nah, Per 2 tahun itu 8 juta. Oke, nah modalnya awal 8 juta dan juga pelatihan dan lain-lainnya maksudnya ya.
belum pelatihan ya. Katanya belum beli buku-bukunya maksudnya. Keren ya Bang Oda ya. Memang harus ada niat dulu, yakin dulu. Iya. Kalau untuk yang unit yang satunya Mbak, Kalau unit satunya itu buka baru aja kemarin ini ya, 2023. 2023 bulan Juni Kak. Hmm. Bulan Juni atau Juli ya, saya kok lupa. Juni kalau nggak Juli itu juga kontrak, cuman lebih murah karena memang apa ya, nggak di kota gitu kan. Dan sempat pesimis juga sih sebenarnya, gimana ya nih udah menerapkan pengalaman dari yang yang satu tapi kok kayaknya kurang berkembang. Ya mungkin karena masyarakat belum teredukasi aja tentang akhir. Sekarang nih muridnya baru lumayan pendaftaran. Yang sana ya? Iya. Yang sini berapa muridnya? Oh, kalau di sini total keseluruhan 170 Wih, sekian. 170 di ruangan. SPP-nya berapa, Mbak? Kita tuh biasanya suka ngitung bedoni uang, Mbak ya. Nanti kira-kira hasilnya berapa itu? Berapa SPP-nya, Mbak? Kalau untuk SPP AH Ya. itu per bulannya 125. 125. Ya, untuk AC? AC 135 per Terus bulan. ada program lainnya di sini? Ada program lainnya itu nanti Disebutkan? ada mata pelajaran. Mata pelajaran itu lengkap. Jadi dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Oh, SMA. Iya. Oke. Mengaji juga ada. Mengaji cuman masih menggunakan metode sendiri ya. Insya Allah gabung aga. Oke, keren. Tunggu ya. Iya. Oke. Balik lagi. Kenapa di awal itu yakin kalau ini bisa bakal berkembang besar? Yang pertama melihat contoh. Maksudnya gini, sebelum saya membuka itu kan termotivasi dari orang lain itu pasti. Iya. Dorongan dari orang lain karena saya tahu nih, oh AHE yang ada di pelayan itu kok bisa ya apa ya berkembang, terus gurunya banyak, muridnya banyak gitu. Nah, saya mikirnya juga saya pasti bisa kayak gitu. Tinggal saya minta tips aja gitu, sharing sama ownernya gimana kok bisa berkembang terus, muridnya juga minimal bertahan lah gitu, nggak berkurang. Dan kebetulan juga owner yang lain mau membagikan Bagi ilmu ya. jadi ya sudah, saya yakin selagi masih ada orang-orang baik yang mau bantu, yakin buka aja. Waktu udah dapat keyakinan tuh ya, buat dalam menjalankannya ada kendala-kendala nggak ketika awal-awal buka dulu? Pasti ada kendala. Apa waktu itu? Nah, yang paling berat deh yang Jangan merasakan itu adalah titik terendah. Titik terendah itu di saat saya belum bisa memanage keuangan gitu. Jadi di situ mengalami kerugian yang sebenarnya ya lumayan gitu. Cuman bisa teratasi dan selesai juga. Ya rugi pasti ada ruginya, cuman dari kerugian pertama itu kita makin bisa mengantisipasi untuk kedepannya biar nggak kayak gini lagi. Dijadikan pembelajaran Iya. gitu ya. Jadi awal-awal ketika dulu pernah mengalami kendala keuangan ya? Iya, kendala keuangan. Akhirnya, wah, terus solusinya apa tuh solusinya? Solusinya saya mencari admin, mencari orang yang memang punya potensi di bidang manajemen, baik itu baik itu administrasi keuangan, biar saya juga pengennya AHE itu benar-benar dikelola dengan baik, profesional. Jadi ada bidangnya sendiri yang mengolah keuangan sendiri ada, administrasi ada, dan per bulan juga ada laporan yang tertata. Jadi kita bisa melihat bulan ini menurun nih, bulan ini naik atau stabil. Ya tapi saya yakin Mbak Anda masih banyak teman-teman Pitra sana yang masih dikelola sendiri ya, ya ngajar dewe, ya manajemen dewe, admin sendiri. Akhirnya kalau kurang cekatan dalam pengatur keuangan ya nggak terlihat ya Mbak ya. Saya dulu 2021 sampai 2022 ya sendiri kayak gitu kan. Satu tahun sempat sendiri ya? Sendiri, yaitu akhirnya ada dampaknya. Pasti ada salah satu yang nggak maksimal ya. Terus baru mulai rekrut guru tahun? Rekrut admin itu akhir pertengahan 2022. Pertengahan 2022, terus selanjutnya guru bantu ya? Guru bantu dulu, guru bantu sudah ada, baru admin. Oke. Oh iya, Mbak Mardani selain di fokus di AHE juga ngajar ya? Iya, mengajar. Ngajar apa di SD, SMP? Ngajar di SD, Wah, pembelajaran. Nah itu gimana cara membagi waktunya nih?
Ya itu tadi karena saya sudah ada admin sehingga semua sudah dihandle dan tugas saya yang sebelumnya dari 2021 sampai 2022 itu saya mengalami benar-benar ngajar sendiri, ngurusin administrasi sendiri. Lalu ketika saya udah ngerekrut admin saya bingung, semua pekerjaan udah selesai dan saya mau ngapain gitu ya? Iya, Nomor agak duit gabut ya. nggak enak juga ya, kok kayak orang nganggur gitu. Dikirain mungkin nggak kerja apa malas kerja gitu. Akhirnya ya itu ada lowongan terus ya kalau jadi memang- ngajar itu setelah pendidikan akhir ya? Iya, setelah pendidikan oke. akhir 2019 pernah mengajar, tapi karena bukan di bidang saya jurusannya, jadi memutuskan untuk undur diri, Iya. lalu mengembangkan bimbel yang di rumah dan membantu mengajar di bimbel luar juga, lalu buka AHE di Semanu, lalu di AHE Semanu udah punya admin, bingung mau ngapain, akhirnya ada kesempatan di SD, saya ambil aja. Ngajar apa Mbak yang SD sih? Untuk mata pelajaran. Oh mapel. Wali kelas. Gimana? Wali kelas ya? Bukan. Oh, bukan. Sebenarnya juga belum masuk mapel sih kak, masih intern apa ya, bahasa Inggris kan baru aja di kurikulum. Jadi ngajar di SD itu melampiaskan hobi yang passion ngajar ya? Juga gini kak, berkesinambungan. Kalau kita di sekolah itu kan otomatis kita belajar tentang perkembangan dunia pendidikan sampai sekarang. Iya, Jadi, sambil ini ya studi serap ya Betul. di situ. Jadi memang prinsip kita ketika dimanapun, ketika kerja ataupun kita sambil dengan belajar ya, Betul. kita akan mendapatkan bukan hanya nominal yang kita dapatkan juga ilmu, Pengalaman juga pengalaman, ya kan? Setelah berkembang nih dengan jumlah murid segini, terus udah dibilang ini ya maju banget ya akhirnya. 170 kok Nah, muridnya. visi kedepannya tuh apa nih? visi kedepannya Dalam jangka pendek dulu deh. Oh, iya. Jangka pendeknya apa? dalam jangka pendek seperti yang dikatakan Bapak Rohmat, kalau kita mencintai kita harus punya surat. Surat. Oh, surat. Nah, ya surat itu yang sedang saya perjuangkan. Surat Nah, ini hanya Surat pengawasan. apa ini? tanah ini? Oh, Surat tanah. Oke. Biar akhirnya semakin maju dan kitanya juga tenang karena punya tempat sendiri gitu. Kalau belum punya tempat sendiri kan juga pasti Was-was ya ya. was-was juga. tapi surat yang lain kadang nggak tuh? Ya sudah dong, surat ada lisensi. Surat nikah, surat nikah. Surat nikah maksud. saja. Siapa tahu teman-teman di sana melihat ya, wah ini kayaknya peluangnya bagus nih, punya usaha sendiri ya. Pinternya Masih ini. muda, berprestasi. Ada kok nawarin. Loh. Duh, Maaf. Oke. Oke. Nah, Ya. terus tadi kembali lagi visi yang Visi jangka yang pendek, jangka panjang. Jangka panjang saya berharap intinya sekuat tenaga dengan kerjasama teman-teman tutor, guru bantu di sini semuanya, kita ingin menyediakan layanan terbaik, layanan pendidikan terbaik di Kecamatan Semanu khususnya, ya. Kemudian masyarakat Semanu juga semakin open, semakin menerima, semakin terbuka, memahami seperti apa AHE, kayak gitu, sehingga nanti bisa menjembatani putra putri Kecamatan Semanu itu mereka selain belajar di sekolah juga bisa belajar di luar, jadi sehingga bisa optimal gitu belajarnya dan tentunya jadi AHE nomor 1 dong dengan menjaga kualitas. Ada nggak pesan untuk mitra AHE di luar sana? Ya. Secara Untuk rekan-rekan mitra AHE di manapun berada dari Sabang sampai Merauke, jangan pantang menyerah, jangan mudah bosan ya. Kembali ke niat awal, kalau kita memang udah yakin, tetap yakin, dan kuncinya hanya 4. Apa tuh? Apa ya? Satu. Yakin, Yakin. Dua. berani, Berani. Tiga. yakin, Lah, yakin Oke, lagi. berani. Berani. Yakin dan berani. Itu kuncinya. Ya. Oke. Yakin berarti kita harus yakin dengan rezeki kita. Kalau kita memang semua sudah diatur sama Allah. Ya. Yang kedua berani mengambil keputusan, dan kita harus ya segala resiko, konsekuensi yang ada itu kita harus siap menerima. Kalau kita mengalami kendala, kita harus berani mencari solusinya. Kalau kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang peluang yang baik atau sesuatu yang baik, ya kita tetap harus berani untuk maju ke depan. Mengambil ya, ambil Ya, peluang. kesempatan mengambil peluang. Oke, Mama, dan katanya udah selesai ya nih obrolan kita yang ini ya. Sebenarnya pengen ngobrol banyak nih, tapi karena
waktu dan cuaca di sini panas terus ya Pak ya? Udah sempat hujan belum? Di sini Begitu? semalam gerimis. Panas ya? Udah gerimis. Aku semua masih panas ya Pak. Dan semoga di tempat teman-teman di sana walaupun mungkin panas tapi tetap hatinya sejuk. Asik. Gimana? Gitu aja. Kita ngobrol-ngobrolnya, tapi nanti kita ada ngobrol sama yang lain. Oh iya, boleh? dapatnya dong. Oke, kita undur diri Ya. kalian. Oke. Saya Arif Saya Nana, dan Saya Manda. pamit undur diri. Salam hebat untuk seluruh mitra AHE di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mas, namanya siapa namanya sayang? Rafa. Mas Rafa belajar di mana ini? Tahu nggak namanya apa? Di AHE ya. Level berapa sayang? Levelnya berapa itu? Lima. Mas Rafa seneng nggak belajar di sini? Senengnya kenapa? Enaknya gimana? Kok seneng kenapa? Seneng nulis. Oh seneng nulis. Wah keren. Belajar semangat ya sayang ya. Ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari. Saya di sini sebagai admin. Saya di sini sudah 1 tahun lebih. Kesannya sangat luar biasa. Di sini saya sebagai admin belajar tentang banyak hal, bagaimana tentang memahami berbagai macam wali murid yang berbeda-beda. Mungkin ada pendapatnya bagaimana mbak gini gitu. Saya juga bisa mengelola keuangan bunda dengan baik, juga belajar bareng-bareng dengan teman-teman. Harapannya semoga lebih meningkat lagi, SDM-nya semakin bisa menghasilkan anak-anak yang lebih berprestasi dan semoga ilmunya semakin bermanfaat bagi semua. Terima kasih Mbak ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu Kusumayati. Rumah saya di Ukirsari, Baleharjo. Ibu dari Naufal Junara Ditya yang alhamdulillah ikut bergabung di AHE sejak anak saya TKB. Sekarang anak saya masuk SD kelas 1. Sekarang ikut AC level 11. Alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan karena dulu memang anak saya tidak diawali dari PAUD karena dulu corona ya Mas ya. Terus anak saya TKB saya masukkan ke AHE ini sama sekali belum bisa membaca. Dan alhamdulillah tanpa saya menunggui, tidak tahu prosesnya seperti apa, dengan sendirinya anak saya itu bisa membaca, bahkan dia tidak merasa itu menjadi beban karena setiap kali jadwal AHE anak saya itu semangat. Dan alhamdulillah dengan proses anak saya bisa lulus AHE itu hanya beberapa bulan di sini, dan alhamdulillah anak saya semangat meneruskan di AC hingga saat ini. Yang pertama, dari segi tempat ini sangat luas, nyaman, dan suasana di dalam sini semua juga mengetahui sendiri, banyak pemandangan, warna-warna yang indah dan cerah. Tentunya anak-anak pasti sudah senang dengan suasana nyaman seperti ini, dan juga para guru bunda-bundanya di sini semua berlisensi, tidak hanya sekedar bisa mengajar anak, tetapi mereka luar biasa profesional dan sangat sabar dalam mendampingi putra-putri kami. Dan juga proses pembelajaran tentunya yang menjadi pokok dasar di sini, karena saya lihat ada senam otak yang bisa menyeimbangkan otak kiri dan kanan, ada remedi proses pengulangan materi yang kemarin, ada menulis, membaca, dan bahkan kayaknya seperti ada permainan yang sangat asik sehingga anak itu nyaman dalam pembelajarannya. Harapannya agar semakin meningkatkan kualitas dari SDM-nya dan untuk semoga bisa semakin mengembangkan sayapnya di berbagai pelosok-pelosok di desa-desa ya Mas, karena sepertinya AHE ini lembaga belajar untuk anak yang sangat tepat untuk anak-anak zaman sekarang, karena meskipun kita tahu bahwa masuk SD itu tidak harus bisa membaca, tetapi dalam kenyataannya kita tahu bahwa di kelas 1 itu pelajaran seperti apa, jika anak sudah bisa membaca itu akan menambah kepedean anak untuk di SD. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.